Selamat pagi teman-teman Kega. Apa kabarnya nih semua? Semuanya baik-baik dan sehat-sehat kan? Nah, di pagi hari ini, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami masih bisa bangun dengan kekuatan yang baru. Berkati kalau sebentar kami mau memulai Kega kami. Biar Engkau yang berikan kepada kami hati yang taat dan dengar-dengaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Yang percaya, katakan amin. Sebelum kita mulai pujian kita siap-siap dulu yuk. Kita mau Kega Warrior dulu. Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Iblis, no. Mantap. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus itu selalu ada buat kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu, kita sama-sama angkat pujian ini yuk.
Yuk teman-teman, kalau tadi kita udah melompat ke Tuhan, sekarang kita mau datang sama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu ini sama-sama. Siapin hati kita lebih sungguh-sungguh.
sungguh-sungguh. Berkati kakak yang akan bawakan firman Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya kita katakan amin. Halo adik-adik Kega. Ketemu lagi dengan Kak Andriani. Pertama nih kakak mau ngucapin selamat buat semua anak-anak Kega yang sudah kirim video lomba bakat Kega. Keren-keren banget. Ada yang menyanyi, ada yang main alat musik, lombanya ikut memasak, puisi, mewarnai, bahkan ada yang sharing firman Tuhan. Juga sepeda hiasnya bagus-bagus banget. Kakak liatin tuh satu-satu. Bagus-bagus banget pokoknya. Sekali lagi selamat ya. Nah, minggu kemarin masih ingat dong Kak Molly yang cantik itu loh. Yang cerita tentang tulah di Mesir. Tulah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya kan? Jadi kita tahu nih sekarang Musa dan Harun dipakai Tuhan luar biasa. Dulunya Musa itu merasa aku nggak bisa, aku takut, nggak sanggup Tuhan. Tapi Tuhan nyatakan kuasanya. Dengan kekuatan dari Tuhan, ternyata Musa bisa loh. Adik-adik juga pasti bisa seperti Musa. Sekarang kelanjutannya nih, Kak Andri mau sharing. Apa tulah yang ke-6, 7, 8, 9, 10 adik-adik? Ada 10 tulah yang dikenakan ke Mesir. Ayo kita mau lihat videonya dulu. Duduk yang manis adik-adik. Ayo duduk yang manis. Yuk senyumnya. Ceria, semangat. Ayo cus. Kita lihat videonya. Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat
apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah. tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang, timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun,
sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu, membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Nah, gimana adik-adik tadi videonya? Seram ya? Tulah ke-6, penyakit barah
Tuh bernanah di tangan sakitnya. Ya ampun, luka sedikit aja sakit ya adik-adik. Tulah ketujuh, ada hujan es dan api. Wah, rusak di semua tanaman. Tulah kedelapan, belalang. Tapi belalangnya banyak, serumah semuanya. Ada banyak belalang. Yang kesembilan, gelap. Wah, kalau gelap takut ya. Ini gelap banget. Sampai tabrak-tabrak pintu, tabrak meja. Nggak bisa kemana-mana karena nggak ada cahaya. Firaun tetap aja nggak bolehin orang Israel pergi. Tapi setelah tulah ke-10, ada anak sulung meninggal di semua keluarga bangsa Mesir. Akhirnya Firaun melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi untuk apa sih Tuhan kasih tulah? Kakak kasih tahu ya. Tuhan mau tunjukin nih bahwa dewa-dewa yang ada di Mesir pun gak sanggup melawan kuasa Tuhan. Buktinya 10 tulah gak ada yang bisa dihentikan sama dewa-dewa di sana. Ada dewa matahari, dilawan sama gelap, ya kan? Ada dewa yang katanya kepalanya katak, dilawan sama katak, semua dikasih se-Mesir, ya kan? Terus apalagi ya Tuhan mau kasih tahu ya? Oh ya, Tuhan mau kasih tahu juga kepada bangsa Israel bahwa dialah Tuhan, bahwa Tuhan kita satu-satunya yang sanggup membawa mereka dari Mesir ke Kanaan. Dan terutama buat Musa, Tuhan kasih otoritas kepada Musa supaya Musa mempunyai percaya diri bahwa dia yakin karena Tuhan beserta Musa, Musa akan sanggup memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Hebat banget ya, emang Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Jadi adik-adik, no takut lagi ya, gak ada takut. Tuhan kita itu menyediakan segala sesuatunya. Tuhan punya kuasa mengontrol semuanya. Mengontrol alam, hujan, petir, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Tuhan itu Bapa kita bukan? Jadi adik-adik mulai sekarang harus yakin, percaya bahwa Tuhan akan menjaga kita dengan kasih-Nya. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa bersama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dengan pelajaran hari ini bahwa Tuhan menunjukkan kuasa-Nya, bahwa Tuhan memampukan kami yang tadinya tidak mampu menjadi mampu karena Tuhan di dalam kami. Buat anak-anak Kega Tuhan, pelihara mereka, masa tumbuh kembang mereka menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Bye adik-adik Kega, God bless you. Hai teman-teman Kega, balik lagi nih sama Kak Vicky. Ada yang tahu nggak sekarang kita mau ngapain? Ya, langsung aja sekarang kita mau main games. Gamesnya gampang banget nih teman-teman. Jadi kakak bakal nyediain 10 pertanyaan teka-teki silang yang teman-teman harus isi. Pertanyaannya mengenai 10 tulah yang Tuhan Yesus berikan kepada bangsa Mesir. Gampang-gampang kok. Kalau gitu, yuk langsung kita mulai aja. Pertanyaan 3 menurun. Air menjadi darah adalah tulah keberapa nih? Coba dipikir-pikir. Udah teman-teman? Kalau udah, kita lanjut ke pertanyaan 7 menurun. Tulah ke-9 adalah... Ayo kira-kira tulah apa guys? Ditebak, pasti bisa. Kalau udah, kita lanjut ke 8 menurun. Tulah kedua adalah... Ayo, ini clue-nya hewan yang lompat-lompat nih. Pasti tahu dong. Udah semua? Kalau udah, kita lanjut pertanyaan 9 menurun. Barah adalah tulah ke berapa ayo? Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Malah nyanyi. Lanjut, 10 menurun. Hujan es merupakan tulah ke berapa nih teman-teman? Gampang-gampang kan pertanyaannya? Udah semua yang menurun? Kalau udah, kita lanjut ke pertanyaan yang mendatar. Nomor 1. Tulah keempat adalah... Ya kira-kira tulah apa nih? Udah belum nih?
Kita lanjut aja ya, pertanyaan 2 mendatar. Kematian anak sulung orang Mesir dan anak sulung hewan mereka merupakan tulah keberapa? Ayo coba ingat-ingat firman Tuhannya. Kalau udah nomor 2, kita lanjut ke nomor 4 mendatar. Tulah ketiga adalah tulah apa nih ini? Ayo pasti bisa teman-teman, semangat. Next, pertanyaan 5 mendatar. Apakah tulah ke-8 yang didatangkan Tuhan atas Mesir? Tulah yang ini juga binatang nih. Sering kita lihat kok. Pasti teman-teman tahu dong. Nah, terakhir 6 mendatar. Penyakit sampar pada ternak adalah tulah ke titik. Ayo berapa nih teman-teman? Pertanyaan terakhir nih. Udah semua? Kalau udah, berarti sampai di sini aja nih games dari Kak Vicky. Selamat, teman-teman udah berhasil mengisi 10 pertanyaan teka-teki silang di games kali ini. Kalau gitu, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.